Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binta Hamdani. Di sebelah kanan saya Hilal Nazmi. di sebelah kiri saya Wisnu Pratama. Baik, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan makalah kelompok 10 yang berjudul Zawiyah Cotkala Pendidikan Tinggi Islam Pertama di Nusantara. Baik, sejarah Islam di Nusantara. Islam sebagai agama wahyu atau agama samawi yang mempunyai visi rahmatan lil alamin, mempunyai tingkat apresiasi yang tinggi terhadap tradisi masyarakat selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Istilah Nusantara ini tercatat pertama kali dalam literatur berbahasa Jawa pada pertengahan abad ke-12 hingga abad ke-16 untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut oleh kerajaan Majapahit. Proses masuknya peradaban Islam ke tanah Melayu ini bermula dari kemunculan Kesultanan Islam pertama di Perlak atau sekarang kita sebut sebagai Aceh Timur pada abad ke-8 Masehi. Penyebaran Islam ke tanah Melayu pertama kali dilakukan oleh orang-orang Timur Tengah. Mereka melakukan islamisasi melalui pesisir pantai Sumatera dan semenanjung tanah Melayu yang awalnya menjajakan dagangan hingga pada akhirnya terjadilah perkawinan dengan orang-orang pribumi dan kegiatan sosial yang menarik masyarakat. Pusat ilmu Islam pertama yaitu Zawiyah Cotkala yang didirikan oleh golongan ulama Sunni yang berasal dari Yaman, Syekh Abdullah Kanan, atas bantuan dari Sultan ke-6 Kerajaan Islam Perla, Mahdum Alauddin Malik Muhammad Amin, Syekh Johan pada abad ke-10 Masehi. Menurut mereka, Zawiyah Cotkala adalah pusat kajian ilmu Islam pertama yang ada di Perla, yang banyak mengkaji tentang ilmu keislaman seperti prinsip hidup, membina jaringan dengan cara bermusafir, dan kegiatan sosial yang menarik masyarakat Perla. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wisnu Pratama. Zawiyah Cotkala Peradaban Islam di Nusantara berdiri pada abad 9 Masehi di Aramiah, Bayan. Pendirinya adalah Tengku Muhammad Amin, Pangeran Dinasti Perla. Zawiyah Cotkala setara dengan Universitas Islam dan diperkirakan kampus ini runtuh pada abad 16 Masehi ketika pasal diserang Portugis. Zawiyah Cotkala banyak melahirkan pimpinan dan ulama besar, diantaranya Syekh Abdullah Kanan, Merah Johan, Malik As-Salih, Sunan Giri, Sunan Bonan, dan Sunan Gunung Jati. Setelah abad 16, Zawiyah Cotkala hilang dalam ingatan publik dan dibincangkan kembali pada abad 20 Masehi dalam seminar internasional, seminar masuknya Islam di Nusantara di Rantau Kuala Simpang, Aceh Timur tahun 1980 Masehi. C. Kurikulum pada masa itu. Kurikulum dalam pandangan klasik merupakan rencana pelajaran di suatu lembaga pendidikan yang mencakup pelajaran dan materi apa yang ditempuh di lembaga itu. Sedangkan dalam pandangan modern, kurikulum adalah suatu pengalaman atau sesuatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Caswell dan Campbell. Sebagai lembaga pendidikan yang turut merealisasi visi kerajaan Perla juga agar sesuai dengan tuntunan zaman dan masyarakat pada masanya. Dayah Cotkala mempunyai beberapa kuliah atau fakultas, antara lain Fakultas Hukum, yang kedua Fakultas Usul Fiqh, yang ketiga Fakultas Bahasa Arab, yang keempat Fakultas Tafsir dan Hadis, yang kelima Fakultas Permandingan Mazhab, yang keenam Fakultas Filsafat, yang ketujuh Fakultas Olahraga, yang kedelapan Fakultas Politik. Baik, di kontribusi dinasti Perla, kontribusi Aceh terhadap pertumbuhan Islam tidak bisa diremehkan. Pertumbuhan memikirkan keagamaan dan penyebaran dakwah Islam telah meluas seiring dengan perkembangannya dan memakmurkannya di bidang
ekonomi, politik, budaya Aceh, menjadi pusat ajaran Islam, menunjukkan kemajuan kerajaan Aceh dalam bidang agama. Tengku Cik Muhammad Amin, inovator yang terlupakan dalam sejarah peradaban Islam di Nusantara, khususnya Aceh. Ia inovator, ulang, dan konsisten dalam pembangunan peradaban. Muhammad Amin, selain pangeran dinasti Perlak, ia juga sebagai Tengku Cik. Kenapa ia disebut begitu? Karena ia adalah founding father Universitas Islam pertama di Nusantara, yakni Zawiyah Cotkala. Muhammad Amin adalah ulama besar di Nusantara. Ia merupakan inovator ulung. Ia kurang terkenal karena kisahnya tidak ditulis lengkap. Meski ada yang menulis, namun kebanyakan tulisan itu sangat singkat, hanya satu paragraf. Itu pun tidak dijelaskan detail dalam teks buku sejarah. Kita bisa hitung jumlah buku yang menulis biografi Tengku Cik Muhammad Amin. Nyaris tidak ada. Kondisi mahasiswa dan alumni Cotkala, lembaga pendidikan Islam Dayah Cotkala telah banyak berjasa dalam perkembangan Islam, khususnya di Aceh hingga seluruh Indonesia. Muncul kemudian dayah-dayah yang lain didirikan oleh santri-santri alumni dari Dayah Cotkala yang telah melahirkan anak-anak bangsa yang berjuang untuk bangsa dan agama, yang bisa berkiprah dalam masyarakat luas, bahkan bisa dikenal oleh dunia internasional. Kesimpulan dari makalah ke-10 ini ialah perkembangan Islam yang berkembang pesat tidak dipisahkan dari peran Dayah sebagai lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia. Seiring masuknya Islam pada masa kerajaan Perlak, Dayah juga dibangun sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam yang bisa mendidik dan mengajarkan masyarakat tentang pentingnya ajaran Islam. Terlebih lagi, pada awal masuknya Islam, masyarakat kebanyakan masih menganut paham ajaran Hindu dan Buddha. Islam pertama yang telah mendidik masyarakat Indonesia pada awal datangnya Islam ke Nusantara. Hal ini tidak dapat dipungkiri, di mana kemudian barulah muncul kemudian dayah-dayah yang lain didirikan oleh santri-santri alumni Dayah Cotkala yang telah melahirkan anak bangsa yang berjuang untuk bangsa dan agama, yang bisa berkiprah dalam masyarakat luas, bahkan bisa dikenal oleh dunia internasional. Sekian dari makalah yang kami presentasikan, lebihnya dari Allah, kurangnya dari kami sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.